This meeting is being recorded. Bagaimana pengukuran noise impulse? Noise impulse adalah phase coherent, jadi dia adalah sifatnya phase coherent, yaitu setiap komponen spektral pada setiap saat koheren dalam fasa. Jadi maksudnya adalah fasa dari impulse noise ini sifatnya koheren, ya, pada setiap spektral sinyalnya. Sifatnya coherent. Coherent artinya sama, ya, dengan semua komponen spektral lainnya. Sebuah impulse membangkitkan sebuah tegangan pada IF spectrum analyzer yang tergantung kepada bandwidth. Jadi kita ngukurnya kan pakai spectrum analyzer, ya. Jadi ketika kita mengukur sebuah noise impulse, maka akan ada tegangan pada sinyal IF-nya. IF spectrum analyzer, di mana tegangan ini tergantung kepada bandwidth yang kita tentukan. Jadi bandwidth yang kita tentukan dari RBW spektrum itu akan menentukan akan menyebabkan tegangan yang muncul pada rangkaian IF spektrum itu, ya. Jadi besar kecilnya tergantung kepada bandwidth. Jadi tegangan puncak yang ditampilkan akan tergantung pada bandwidth yang dipilih, ya kan. Jadi kalau kita milih bandwidthnya adalah 10 kHz, maka muncul tegangan pada IF-nya sekian. Lalu kita ubah lagi menjadi 100, misalkan akan muncul lagi tegangannya sekian. Oleh karena itu, pengukuran noise impulse harus dinormalisir terhadap bandwidth impulse instrumen yang didefinisikan sebagai bandwidth filter segi 4. Jadi selalu kita normalisir terhadap bandwidth segi 4 ini, yaitu bandwidth ideal, ya. Kenapa? Karena memang teorinya adalah dalam pengukuran noise kita selalu menggunakan kita batasi bandwidthnya dengan bandwidth segi 4, filter segi 4 atau rectangular filter ideal dengan respon tegangan yang sama seperti IF instrumen yang sebenarnya. Jadi seperti ini, ya. Jadi respon filter IF dari spektrum RBW adalah digambarkan seperti responnya adalah Gaussian yang seperti gunung itu, ya. Nah, sedangkan dalam teorinya kita harus menggunakan filter segi 4 ideal. Tetapi filter ini kedua-duanya itu sama karena dia memiliki luas yang sama. Jadi boleh saja kita samakan. Jadi filter yang segi 4 itu dengan filter yang Gaussian ini, karena kedua filter ini memiliki luas yang sama, equal area, ya. Cuma beda dalam bentuk responnya saja. Oleh karena itu, ketika kita mengukur, kita menggunakan bandwidth Gaussian sebagaimana kita tentukan dari spektrum analyzer, ya, RBW-nya. Misalkan 10 kHz, 100 kHz, dan sebagainya. Nah, setelah itu, setelah kita mengukur, hasilnya kita normalisir terhadap bandwidth segi 4 ini, ya. Karena bandwidth segi 4 impulse bandwidth. Ini impulse bandwidth segi 4 itu adalah ideal rectangular filter impulse bandwidth. Satuan pengukuran adalah volt per hertz atau tegangan per satuan bandwidth. Jadi misalkan dalam pengukuran interference elektromagnetik EMI biasanya dinyatakan dalam dB microwatt per megahertz. Jadi satuan yang standar untuk pengukuran impulse noise adalah volt per hertz atau volt per satuan bandwidth, ya. Misalkan dalam pengukuran interferensi elektromagnetik itu biasanya dinyatakan dalam dB microwatt per megahertz per satuan megahertz bandwidth. Jadi sekali lagi bahwa satuannya adalah volt per satuan bandwidth, ya, volt per satuan bandwidth. Jadi yang diukur adalah tegangan. Untuk mengukur bandwidth impulse spektrum analyzer, gunakan langkah-langkah sebagai berikut. Ini adalah seperti langkah-langkah ketika kita bahas untuk pengukuran noise attack, ya. Jadi ini langkahnya seperti ini. Tapi ya kita gunakan aja kita nggak usah ngukur, kita pastikan bahwa bandwidth impulse-nya adalah bandwidth yang ditentukan oleh IF filter spektrum, ya, yang bentuknya adalah seperti ini. Jadi adalah bentuk respon filter IF spektrum analyzer.
Nah, jadi untuk dapat mengukur noise impulse, kita perlu menentukan respon pada CRT. Lalu konversikan ke satuan tegangan dan normalisir ke bandwidth impulse ya. Jadi kita ukur dulu kalau misalkan pengukuran levelnya itu dalam satuan daya, itu harus kita konversi dulu ke satuan tegangan. Setelah itu baru kita normalisir ke bandwidth impulse ya. Walaupun tegangan dapat dibaca langsung dari analyzer dalam mode tampilan linear, mode logaritmik lebih disukai karena lebih luas. Ininya batasan ukurnya itu lebih luas dalam mode logaritmik dibandingkan dengan mode linear. Jadi mode ini lebih disukai untuk memungkinkan range pengukuran yang lebih luas. Kalibrasi dalam dBm dapat dikonversikan langsung dari hubungan berikut ini. Jadi kalau umpamanya pengukuran kita dalam mengukur impulse itu dalam dBm, satuannya dalam dBm, maka untuk kita konversi ke tegangan, ini rumusnya adalah seperti yang di bawah, di mana 0 dBm itu sama dengan plus 107 dB mikrovolt dalam impedansi sama 50 ohm. Jadi impedansinya harus sama 50 ohm ya. Sekali lagi bahwa konversi dari dBm ke dB mikrovolt rumusnya adalah 0 dBm sama dengan plus 107 dB mikrovolt. Lalu untuk menormalisir terhadap bandwidth yang diberikan, kita dapat menggunakan faktor koreksi dalam desibel yang akan dikurangi dalam setiap pembacaannya. Rumusnya adalah S, adalah intensitas noise yang kita ukur, ya hasilnya itu sama dengan V dalam dB mikrovolt. Ini adalah hasil pengukuran kita dalam dB mikrovolt, ya, yang kita baca pada CRT, kurangi dengan ini dengan faktor koreksi B dalam dB bandwidth 1 ya. Jadi S intensitas spektra broadband yang dinormalisir terhadap bandwidth BW1, V adalah tegangan yang diukur pada CRT dalam bandwidth BW1, B adalah faktor koreksi. Di mana rumus faktor koreksinya adalah delta dB sama dengan 20 log bandwidth A dibagi dengan bandwidth B ya. Karena itu B dapat ditentukan dari hubungan berikut ini. Contoh ya. Contoh. Kita akan menormalisir 1 MHz bandwidth 1 MHz dengan spektrum analyzer yang mempunyai bandwidth impulse sebesar 140 kHz. Jadi kita akan menormalisir bandwidth impulse 140 kHz yang diberikan oleh spektrum ke 1 MHz bandwidth. Yaitu adalah rumusnya 20 log 140 kHz dibagi dengan 1 MHz adalah minus 17,1 dB MHz. Ya. Jadi sekali lagi, faktor koreksinya adalah rumusnya adalah bandwidth impulse yang diberikan oleh spektrum kita ya dibagi dengan persatuan megahertz. Seperti ini. B faktor koreksi sama dengan 20 log 140 kHz dibagi dengan 1 MHz itu sama dengan minus 17,1 dB mikrovolt. Jadi hasilnya, hasil intensitas daripada noise yang kita ukur S itu sama dengan tegangan yang kita ukur ya yang muncul pada CRT dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi V minus 17,1 dB MHz. Jadi S sama dengan V plus 17,1 dB mikrovolt ya. Jadi kalau umpamanya ya, contoh di sini umpamanya kita mengukur sebuah noise impulse sebesar minus 47 dBm pada CRT dengan bandwidth impulse 100 dengan bandwidth impulse adalah 140 kHz. Lalu kita menginginkan intensitas spektral dalam dB mikrovolt per megahertz ya.
Jadi ceritanya kita mengukur sebuah sinyal noise impulse sebesar minus 47 dBm pada CRT yang muncul ya. Jadi satuannya kebetulan kita ukur pada satuan daya dBm. Nah, ukuran itu menggunakan bandwidth impulse, bandwidth IF yang ditentukan dari LBW spektrum adalah 140 kHz. Ya. Lalu kita inginkan hasil intensitas spektralnya itu dalam satuan dB microwatt per megahertz. Itu satuan standarnya. Lalu yang kita lakukan adalah pertama adalah kita konversi dulu. Dari minus 47 dBm ini adalah satuan daya, minus 47 dBm per 140 kHz itu artinya level daya yang kita ukur dalam bandwidth 140 kHz yang kita tentukan dari BW tadi ya. Ditambah dengan foto koreksi, kita konversi dulu kan. Rumusan adalah 0 dBm itu sama dengan plus 107 dB microwatt pada sama 50 ohm ya. Jadi minus 47 dBm kalau kita konversi ke tegangan ke dB microwatt adalah minus 47 dBm dalam bandwidth 140 kHz plus 107 dB microwatt per dBm. Oke. Itu sama dengan plus 60 dB microwatt dalam bandwidth 140 kHz. Jadi minus 47 dBm itu level dalam daya. Setelah kita konversi dan tegangan itu menjadi plus 60 dB microwatt per 140 kHz bandwidth. Lalu yang kedua, yang B-nya, kita terapkan foto koreksi tadi. Ya, di mana 60 dB microwatt per 140 kHz minus 17,1 dB microwatt. Itu artinya 60 dB microwatt tambah dengan 17,1 dB microwatt adalah plus 77,1 dB microwatt per megahertz bandwidth ya. Itu adalah hasil akhirnya. Jadi hasil akhir pengukuran impulse noise adalah plus 77,1 dB microwatt per megahertz bandwidth. Karena ini merupakan dB microwatt per megahertz merupakan standar satuan untuk pengukuran noise impulse ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang ini? Silakan. Kalau ada kita lanjutkan ya. Ini adalah contoh daripada pengukuran tadi. Jadi digambarkan pada CRT itu bagaimana bentuk daripada spektrum noise impulse ya. Pada CRT layar spektrum analisa itu muncul seperti itu. Lalu kita ukur pada center frekuensi 70 MHz. Karena ini mungkin akan beda kalau kita ukur di frekuensi 20 MHz misalkan atau di frekuensi 100 MHz ya. Jadi ini kebetulan kita ukur pada center frekuensi 70 MHz dan diperoleh levelnya adalah minus 47 dBm tadi ya. Lalu kita konversi ke dB microwatt dengan cara menambahkan dengan plus 107 dB microwatt adalah berapa? 60 ya. Minus 47 dBm kita konversi ke dB microwatt dengan cara menambahkan dengan 107 dB minus 47 dBm plus 107 dB microwatt adalah 60 dB microwatt ya. Lalu kita kurangi dengan faktor koreksi. Di mana faktor koreksinya adalah tadi sudah kita hitung sebesar minus 77,1 dB microwatt. Jadi minus 77,1 dB microwatt adalah plus 77,1 dB microwatt. Jadi hasil akhirnya adalah plus 60 dB microwatt tambah dengan berapa? Tambah dengan 17,1 dB microwatt. Hasilnya adalah plus 77,1 dB microwatt per megahertz bandwidth ya. Begitu. Oke.
Kita lihat bagaimana bentuk spektrum dari noise impulse ya. Itu tidak, amplitudanya itu tidak merata ya di semua bandwidth frekuensi. Karena dia impulse ya. Tapi kalau kita ukur pada frekuensi tertentu, dia akan beda dengan kita ukur di sentuh frekuensi yang lain. Seperti ini, kita ukur pada sentuh frekuensi 70 MHz, kita dapat minus 40 dBm. Mungkin kalau kita ukur di frekuensi yang lebih rendah, misalkan di 40 MHz atau di 20 MHz, akan memperoleh hasil level yang lebih besar misalkan ya. Karena dia tidak merata di semua band frekuensi. Kalau ada pertanyaan, kita lanjut ke ukuran tentang noise acak ya. Noise acak terdiri dari komponen-komponen frekuensi yang acak dalam amplituda dan fasa. Beda dengan noise impulse ya. Dia koheren dalam fasa, tapi untuk noise acak itu nggak koheren. Dia tuh acak di fasa maupun amplituda ya. Karena komponen spektral acak dalam fasa, maka bila bandwidth pengukuran kita lipat duakan, maka tidak akan melipat duakan tegangan yang diukur, tetapi justru akan melipat duakan daya yang diukur. Nah, ini bedanya dengan impulse noise. Kalau pada impulse noise, ya, kita lipat duakan bandwidth, maka tegangannya akan berlipat dua. Jadi misalkan, ya, saya mengukur sekarang dengan bandwidth bandwidth 100 kHz, ya, kita memperoleh tegangannya sebesar plus 10 dB mikrowatt, oke, plus 10 dB mikrowatt. Lalu bandwidthnya kita naikkan dua kali lipatnya dari 100 menjadi 200 MHz, ya. Maka hasil pengukurannya akan berlipat dua dari plus 10 dB mikrowatt menjadi berapa? Lipatan dua dari tegangan tambah 6 dB, berarti plus 16 dB mikrowatt, melipat dua ya. Kalau dalam daya melipat dua kan tambah 3 dB, kalau dalam tegangan tambah 6 dB. Oke. Nah, dalam noise acak, justru kalau kita lipat duakan dayanya, kalau kita lipat duakan bandwidthnya, maka level hasil pengukurannya akan melipat dua. Misalkan sekarang saya mengukur noise acak dengan bandwidth 100 kHz, ya. Bandwidth RBB maksudnya. Kita memperoleh levelnya sebesar katakanlah misalkan minus, kita peroleh sebesar plus 10 dBm misalkan, plus 10 dBm ya. Lalu kita naikkan si bandwidthnya dua kali lipat dari 100 menjadi 200, maka hasil pengukurannya adalah plus 13 dBm, naik 3 dB. Naik 3 dB itu artinya kan kita melipat duakan dari level sebelumnya plus 10 menjadi plus 13 dBm. Ya, jadi dalam bandwidth, dalam pengukuran noise acak, kalau kita lipat duakan bandwidth, maka level dayanya akan berlipat dua. Kalau dalam impulse noise kebalikannya, kalau kita lipat duakan bandwidthnya, maka tegangannya akan berlipat dua ya, gitu. Oke. Atau misalkan kalau kita ngukur dengan bandwidth 100 kHz ya, satu noise acak misalkan, lalu Anda ngukur dengan bandwidth 200 kHz, noise acak yang sama. Hasilnya sama nggak? Saya ngukur dengan bandwidth 100 kHz, tapi kamu ngukur dengan bandwidth 200 kHz pada noise acak yang sama. Hasilnya gimana? Kira-kira akan beda atau sama? Bagaimana pendapat kamu? Hasilnya pasti akan sama, ya, akan beda kalau kita tetap mengukur noise yang sama, kecuali kalau noise-nya beda, ya, yang diukur.
Selama kita mengukur noise acak yang sama, maka hasilnya pasti akan sama. Nah, dalam ukuran noise acak ini, ya, noise acak biasanya dispesifikasikan sebagai daya noise per satuan bandwidth, yaitu dBm per hertz. Itu satuan standarnya dBm per hertz bandwidth. Bandwidth yang menormalisir disebut sebagai bandwidth noise, acak atau bandwidth daya noise. Khususnya untuk alat ukur HP, kita dekati dengan bandwidth dengan faktor 1,2 kali 3 dB bandwidth. Jadi ketika kita ngukur, kita tentukan bandwidth noise-nya ya dari LBW spektrum, lalu dalam perhitungannya kita kalikan dengan faktor 1,2. Kenapa? Karena dari pabriknya sudah mengatakan demikian. Ya, kita kalikan dengan faktor 1,2, kalikan dengan bandwidth 3 dB bandwidth IF-nya. Oke, yaitu adalah bandwidth noise-nya. Seperti contoh di sini. Ini sama saja dengan yang tadi bahwa ini bentuk daripada respon IF dan respon dari rectangular ideal filter. Ya, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam pengukuran sinyal noise attack ini. Yang pertama adalah characteristic detector. Ada beberapa pertimbangan dari characteristic detector yang harus diperhitungkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa spektrum analyzer menggunakan envelope detector. Ketika digunakan dengan noise acak, hal ini akan menghasilkan pembacaan yang lebih rendah daripada nilai true RMS-nya dari noise rata-ratanya. Perbedaannya adalah 19,8% atau sekitar 1,045 dB. Jadi karena pengaruh detektor, ya, hasil yang dibaca oleh spektrum itu akan lebih rendah sebetulnya dari nilai true RMS yang sebenarnya. Seberapa besar rendahnya adalah 1,045 dB lebih rendah dari yang seharusnya. Kemudian yang berikutnya adalah averaging. Sebelum itu adalah ini logarithmic shaping dulu. Karena log shaping cenderung memperkuat puncak-puncak noise dari sisa-sisa sinyal noise-nya, sehingga sinyal yang dideteksi lebih kecil daripada nilai true RMS-nya. Koreksi untuk mode tampilan logaritmik ini dan dikombinasikan dengan characteristic detector, maka akan memberikan koreksi total sebesar 2,5 dB. Jadi ini adalah level atau besaran koreksi yang harus ditambahkan pada setiap hasil pengukuran noise acak yang diukur dalam mode tampilan logaritmik ya. Jadi kita ngukur noise acak dengan tampilan logaritmik, mode logaritmik, hasilnya kemudian kita tambahkan dengan faktor 2,5 dB. Kenapa? Karena yang kita ukur sebenarnya 2,5 dB lebih rendah dari yang seharusnya. Jadi kita kompensasi dengan faktor koreksi 2,5 dB ini. Ya, contohnya seperti ini. Lalu yang selanjutnya, selain ini, yang mungkin kita selesaikan dulu, averaging. Pertimbangan yang lebih jauh adalah integration atau averaging noise acak. Pada pengukuran spektrum analyzer, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan video filter. Jadi kalau saudara mengukur dengan spektrum, coba perhatikan bagian front panel spektrumnya itu ada kontrol atau ada pengaturan namanya adalah video filter. Ya. Video filter ini digunakan tergantung bandwidth yang kita tentukan untuk mengaveraging signal acak yang kita ukur sehingga akan lebih memudahkan untuk kita baca. Ya. Nah, bandwidth yang ditentukan harus lebih kecil sekali pada bandwidth IF yang harus digunakan. Jadi bandwidth yang kita tentukan daripada video filter ini harus lebih kecil dari bandwidth IF yang kita gunakan. Nah, setting video filter kira-kira 100 kali lebih kecil daripada bandwidth IF yang diberikan efektif averaging-nya.
Jadi misalkan kita menggunakan bandwidth 100 kHz, maka bandwidth video filternya kita set itu 100 kali lebih kecil, itu kira-kira 1 kHz bandwidth video filter ya dari spektrum analyzer yang kita pakai. Seperti ini ya. Nah, gambar A yang di atas sebelah kiri atas itu menunjukkan spektrum sinyal noise acak ya sebelum kita terapkan video filter. Nah, ini sulit untuk kita baca dengan baik ya. Maaf, ini agak terganggu nih saya nih. Terus pulang dari sana. Di sini kita baca bisa maksimum, bisa minimum ya. Dan juga kita lihat di sini bahwa di sini ada signal di dalam noise yang kecil sekali. Sulit untuk kita baca ya spektrum signalnya. Ya, ini adalah signal sebelum kita terapkan video filter. Sekarang kita terapkan video filter ya. Ini dalam keadaan off video filternya. Lalu kita terapkan 10 kHz. Kemudian hasilnya seperti ini ya. Udah mulai kelihatan signal di dalam noise-nya. Lalu level noise-nya udah mulai kecil ya. Lalu yang berikutnya kita terapkan 100 kHz. 100 Hz, 100 Hz ini. Lebih kecil lagi. Yang sebelah kiri bawah, dengan kita menerapkan bandwidth video filter 100 Hz, maka level noise-nya akan semakin lebih jelas ya levelnya. Oke, dan juga signal di dalam noise-nya udah mulai muncul dengan jelas. Apalagi yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan kita menggunakan bandwidth lebih kecil lagi adalah 10 Hz ya. 10 Hz ini akan memberikan level noise yang jauh lebih jelas untuk kita baca levelnya, dan juga signal di dalam noise-nya akan muncul lebih jelas sehingga kita bisa baca level signal tersebut ya. Jadi keuntungan daripada penggunaan filter video ini adalah untuk melihat bila mana ada signal di dalam noise, yang mana yang seperti yang ini nyaris nggak bisa dilihat ya, nggak bisa dilihat level daya yang berada di dalam noise tersebut. Tapi setelah kita terapkan filter video dengan bandwidth yang semakin lebih kecil, itu menunjukkan hasilnya di mana level noise semakin jelas dibaca levelnya, kemudian signal di dalam noise-nya akan muncul lebih jelas lagi sehingga bisa kita baca dengan baik ya. Jadi itulah kegunaan daripada video filter ini yang ada pada front panel spectrum analyzer. Nah, jadi ringkasan pengukuran noise acak. Pertama, kita ukur level sinyal noise tersebut dalam dBm. Ya, kemudian kita tambahkan faktor koreksi sebesar 2,5 dB. Setelah itu baru kita normalisir ke bandwidth daya noise-nya. Oke, contoh. Sebuah sinyal noise acak diukur pada level minus 35 dBm. Ini adalah level pengukuran noise acak pada spektrum ya. Dengan bandwidth RBW 10 kHz. Dengan bandwidth noise-nya 10 kHz. Lalu level yang diinginkan dinyatakan dalam dBm per Hertz bandwidth. Itu merupakan standar satuan untuk menyatakan pengukuran level noise acak ya. Pertama kita tambahkan 2,5 dB untuk memperoleh level sekarang sebesar minus 32,5 dB yang sebelumnya minus 35 dBm ya. Setelah kita tambahkan 2,5 dB, hasilnya memperoleh minus 32,5 dBm. Lalu bandwidth yang digunakan 10 kHz. Maka kita hitung faktor koreksi dari bandwidth ini adalah 10 log. Kenapa 10 log? Karena ini adalah daya. Kalau tadi kan 20 log ya, ini 10 log. 10 log 12 kHz per 1 Hz. Kenapa 12? Karena bandwidthnya kita kalikan dengan faktor pengali 1,2. Tadi udah dijelaskan ya. Dengan kita kalikan dengan faktor pengali 1,2, maka bandwidth IF-nya atau bandwidth RBW-nya sekarang menjadi 10 kHz kalikan dengan 1,2 adalah 12 kHz per 1 Hz. Karena mau kita nyatakan per satuan Hz ya kan. Maka faktor koreksinya adalah 40,8 dB. Oke. 40,8 dB. Nah,
Hal ini sama dengan koreksi yang digunakan untuk menormalisir untuk pengukuran impuls. Jadi jawaban akhirnya adalah minus 32,5 dBm dalam bandwidth 12 kHz kurangi 40,8 dB sama dengan minus 77,3 dBm per Hz bandwidth. Ini hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya dari level noise yang terbaca minus 35 dBm pada layar dengan bandwidth 10 kHz itu adalah hasil akhirnya adalah minus 73,3 dBm per Hz bandwidth setelah kita normalisir terhadap persatuan Hz bandwidth ya. Jadi hasil akhirnya adalah minus 73,3 dBm per Hz bandwidth. Seperti yang sudah lihat pada tampilan CRT di bawah ya. Ini menunjukkan noise yang kita ukur ya. Nah di sini tampilannya seperti ini, jadi nggak rata. Memang menunjukkan bahwa pada setiap frekuensi bisa jadi levelnya berbeda ya. Ini kita ukur nggak dijelaskan di sini pada frekuensi berapa ya. Mungkin pada frekuensi tengah-tengahnya atau tidak ya. Ya pokoknya kita mengukur salah satu titik di sini kita peroleh sebesar minus 34 dBm tadi udah. Lalu kita terapkan faktor korelasi 2,5 dB ya untuk memperoleh hasil yang sesungguhnya ya di mana lebih besar dari yang seharusnya ya. Kemudian kita terapkan faktor koreksi dalam persatuan Hz bandwidth. Faktor koreksinya adalah 12 kilo ya dibagi 1 Hz bandwidth. Oke. Ini 12 kilo. Kenapa 12? Karena bandwidth IF-nya setelah kita kalikan dengan faktor pengalih 1,2 yang ditentukan oleh si pembuat spektrum analisatornya HP. Mungkin kalau kita menggunakan spektrum analisator yang lain, merek lain misalkan Advantech atau misalkan merek Anritsu, mungkin pendekatannya beda. Ini kebetulan kita menggunakan penjelasan atau bahan kuliah ini dari Hewlett Packard, dari HP Hewlett Packard atau spektrum merek HP ya. Dia katakan di sana bahwa ketika kita mengukur noise, maka si bandwidth IF-nya harus kita kalikan dengan faktor 1,2 ya. Begitu. Oke, dan ini sudah kita lakukan. Maka hasilnya adalah tadi adalah minus 73,3 dBm per Hz bandwidth. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Baik, selanjutnya adalah kita bahas tentang carrier to noise ratio. Namun untuk ini akan saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan carrier to noise ratio ya. Saya akan menggunakan pen. Carrier to noise ratio teman ya. Jadi kalau kita punya sistem penerima radio, sinyal antena, kemudian masuk ke penguat RF ya, amplifier, perkuat sinyalnya, kemudian masuk ke mixer, dicampur dengan frekuensi di lokal oscillator indoor mixer, outputnya adalah berupa sinyal IF ya, sinyal IF, amplifier, body detector. Ya kira-kira beginilah sifatnya ya.
Jadi si penerima, apapun penerimanya, penerima radio biasa FM atau penerima television, ya, penerima televisi atau penerima radio biasa FM dan sebagainya, maka sinyal yang diterima oleh si receiver ini, ya, itu tentunya adalah carrier, ya, tentunya adalah carrier, carrier dan juga di sini ada noise, carrier dan noise. Jadi yang diterima oleh antena si receiver itu adalah carrier dan noise. Jadi dia pemancar tambah noise sekitar sini, ya, noise sekitar receiver ini. Nah, sebuah radio receiver itu akan bekerja baik bila mana CPR-nya itu cukup, ya. Jadi ini akan menentukan kualitas daripada penerimaan sinyal radio tersebut. Di mana, ya, untuk radio penerima transceiver biasa itu CPR-nya itu harus lebih besar dari 9 dB. Tipikal, ya, 9 dB. Lalu untuk televisi dan lainnya mungkin beda, ya. Nah, bila mana CPR-nya sudah mencapai 9 dB atau lebih, ya, maka bagian AF ini akan bekerja dengan baik. Mungkin saudara tahu bahwa dalam setiap penerima, ya, orang itu akan menaruh bagian AF ini dengan seksama, dengan tertib, dengan hati-hati untuk memperoleh kuat signal yang paling kuat. Yang ditaruh apa? Yang ditaruh signal, ya, yang diterima dengan noise. Kalau CPR-nya cukup besar, maka sinyalnya lebih besar daripada noise, sehingga akan lebih mudah untuk kita tuning si bagian AF-nya. Sebaliknya kalau CPR-nya kecil sekali, maka sinyalnya nyaris kecil, noise-nya yang besar, sehingga akan sulit kita mengenal bagian AF-nya. Ya, demikian. Jadi, jadi intinya adalah CPR-nya harus cukup besar, ya, cukup besar. Contoh misalkan, ya, biasanya biasanya satu akan menyuruh mahasiswa itu untuk bawa antena dan televisi, ya, televisi yang portable lah, oke. Untuk mengukur satu N di tempat di mana kita menerima sinyal tersebut, sinyal siaran televisi tersebut. Di mana kalau kita ukur di lab itu kita akan terima beberapa stasiun pemancar televisi, ya, seperti TV One, Trans TV dan sebagainya. Ternyata setelah kita ukur, ya, Creative noise-nya itu rata-rata adalah 60 dB, ada yang 50 dB juga. Jadi untuk video, untuk televisi maksudnya, creative noise-nya itu harus lebih besar daripada untuk radio biasa, ya, yaitu dari pengalaman yang kita peroleh dari pengukuran itu sekitar 50, 60 dB 1N, ya. Nah, sekarang gimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya seperti demikian, ya. Jadi pengukuran creative noise ratio sama dengan pengukuran kerapatan dynamo loss acak, ya. Di mana pengukurannya berdasarkan seperti ini. Yang pertama, kita mengukur carrier atau level sinyal yang diinginkan. Misalkan, ya, kita akan mengukur satu N dari sinyal televisi yang dipancarkan dari TV One misalkan. Yang pertama kita mengukur carrier-nya dulu. Pada spektrum itu kan muncul, ya. Carrier-nya itu berapa? Misalkan minus
35 carry-nya ya. Kemudian setelah itu adalah dalam pengukuran sinyal TV ini yang merupakan sinyal komposit TV, maka bandwidth efektif dari sinyal yang diterima itu adalah 6 MHz. Jadi ketika kita ngukur 1N dari siaran televisi, maka bandwidth sinyal video atau yang kita sebut sebagai sinyal komposit, ya sinyal TV itu memiliki bandwidth 6 MHz kalau menurut standar Amerika. Kalau menurut standar Indonesia atau Eropa adalah 7 MHz ya. Jadi kita normalisir ke bandwidth ini untuk memperoleh 1N ratio yang akan dilihat oleh penerima TV tersebut. Ya. Jadi contohnya nih, kita akan mengukur 1N dari televisi siaran televisi TV One misalkan ya. Pertama kita ukur level carrier dulu. Itu akan muncul kelihatan pada spectrum analyzer ya. Oke, di mana levelnya adalah minus 25 dBm. Lalu setelah itu kita ukur noise-nya diukur sebesar minus 95 dBm. Jadi seperti ini ya. Mungkin saya perlihatkan. Jadi misalkan diperoleh sinyalnya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk spektrum sinyal TV One yang muncul pada CRT TV, pada CRT spektrum analyzer kita. Pertama kita ukur ini, levelnya misalnya tadi berapa, minus 35 dBm ya. Setelah itu baru kita ngukur level noise-nya. Kita peroleh di sini berapa? Dengan menerapkan video filter ya. Kita ukur bagian noise-nya adalah minus 95 dBm. Oke, 95 dBm. Ini yang level carrier tetap nggak perlu kita ubah-ubah. Yang noise-nya baru kita hitung. Sebagaimana kita ngitung untuk noise acak. Ya, untuk noise acak ya. Jadi pertama apa? Pertama noise ini ya. Ini misalkan kita ukur dengan bandwidth berapa nih di sini? Ya, dengan bandwidth ini dengan bandwidth 10 kHz ya. Jadi carrier diterima sebesar minus 25 dBm. Salah tadi minus 35, koreksi aja menjadi minus 25 dBm ya. Lalu noise diukur sebesar minus 95 dBm, 95 dBm pada bandwidth RBB 10 kHz. Maka kita dapat membuat perhitungan sebagai berikut. Untuk noise-nya, kalau level carrier-nya tetap jangan kita kotak-kotik lagi karena dia sinyal yang pasti ya. Kita tambahkan dulu faktor koreksi sebesar 2,5 dB untuk level carrier yang terbaca. Lalu kita normalisir terhadap bandwidth 6 MHz bandwidth. Ini relatif bisa 6 MHz atau bisa 7 MHz tergantung daripada standar bandwidth video yang kita gunakan ya. Di sini kebetulan pakai 6 MHz standar Amerika. Indonesia itu menggunakan 7 MHz bandwidth ya. Jadi noise 6 MHz. Noise pada bandwidth 6 MHz itu sama dengan noise yang diukur pada 10 kHz tambah dengan faktor normalisir 10 log 6 MHz per 1,2 kalikan 10 kHz ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah plus 27 dB ya. Jadi minus 92,5 dBm plus 27 dB adalah minus 65,5 dBm per bandwidth 6 MHz ya. Jadi sinyal noise yang kita terima setelah kita ukur itu kita normalisir terhadap bandwidth
video komposit yaitu 6 MHz. Hasilnya gini, 10 log 6 MHz per 1,2 kalikan dengan 10 kHz atau 120 kHz. Hasilnya adalah plus 27 dB. Nah, sehingga noise-nya sebetulnya minus 92,5 dBm per bandwidth 10 kHz tambah 27 dB MHz adalah 65,5 dBm per 6 MHz. Jadi setelah itu baru kita rasiokan. Jadi carry to noise-nya adalah minus 25 dBm, yaitu adalah carrier, double carrier, dibagi dengan minus 65,5 dBm atau minus 25 dBm per minus 65,5 dBm itu adalah 40,5 dB. Minus 25 minus 65,5 adalah 40,5 dB carrier to noise. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa carrier to noise-nya adalah 40,5 dB dari berdasarkan hasil perhitungan di atas. Ya. Nah, dari pengalaman kita, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita ukur carrier to noise sinyal dari pemancar TV, TV One atau Trans TV dan sebagainya, itu kita pernah sebesar 60 dB, 60-65 dB carrier to noise. Mungkin akan bagus kalau misalkan saudara juga mencoba ya mengukur ini di lab HF ya. Karena dulu kita lakukan, mungkin sekarang nggak tahu ya, masih lakukan atau enggak. Kalau enggak, coba usulkan aja, misalnya saudara bawa antena televisi ya, yang pasti punya di rumah, bawa. Kemudian TV portable kalau punya juga bawa ya. Kemudian kita ukur carrier to noise dari pemancar yang sekitarnya ada, seperti misalnya dari TV One, lalu dari Trans TV dan sebagainya. Ya, ini bagus kita ukur karena apa? Karena carrier to noise itu merupakan pengukuran yang penting bagi sebuah penerima ya. Penerima apapun, ya, penerima TV, untuk ngecek apakah sinyalnya sudah cukup atau enggak di satu tempat, maka kita ukur carrier to noise-nya. Juga carrier to noise dari penerima satelit, ground station juga sama. Dia punya batasan berapa carrier to noise yang harus diperoleh ya. Sebabnya kalau kurang dari standar maka sinyal pun akan buruk. Oke. Semakin kecil semakin buruk. Jadi satu ini penting sekali ya apa karena dia menentukan kualitas dari hasil penerimaan sinyal radio ya. Karena EF-nya akan lebih mudah untuk kita tuning bila mana satu N-nya itu cukup kuat. Tapi kalau satu N-nya itu rendah, maka bagian EF-nya akan sulit untuk kita peroleh yang paling optimal. Ya, begitu. Oke. Jadi sekali lagi, ini penting untuk sudah coba sendiri dengan cara membawa antena TV ke lab, kemudian kalau punya ya bawa TV portable, ya yang bisa dibawa-bawa begitu. Lalu saudara cari channelnya dengan menggunakan spektrum analisa ya. Oke. Kamu nanya, Ya, ditambahkan 2,5 dB itu wajib, Pak? ya, ya. Untuk noise acak, dalam ukuran noise acak itu harus kita tambahkan 2,5 dB karena pengaruh daripada log shaping dan detektor si spektrum ya. Jadi detektor spektrum dan log shaping itu memberikan koreksi sebesar 2,5 dB. Jadi level yang diterima itu seharusnya yaitu lebih rendah daripada yang seharusnya sebesar 2,5 dB. Oke. Jadi level noise yang kita baca itu lebih rendah dari yang seharusnya. Serendah apa? 2,5 dB. Jadi harus kita tambahkan faktor koreksi sebesar 2,5 dB hanya untuk pengukuran noise acak saja. Sedangkan untuk noise impulse-nya tidak. Karena pengaruh daripada detektor dan log shaping pada spektrum analyzer ya. Jadi wajib hanya Baik, Pak. pada pengukuran noise acak saja. Ya, selanjutnya apa? Ada yang bertanya selanjutnya? Silakan.
Kalau nggak ada, ini saya tutup saja. Kemudian sudah lihat di sini ya, kita punya apa namanya? Hmm. Nah, coba kerjakan ya. Kerjakan kuis ini. Pertama adalah dalam pengukuran Kelvin noise dari sebuah sinyal kompetitif, bandwidth efektif sinyal terima adalah berapa? 7 MHz ya. 7 MHz. Jika level carry minus 10 dBm dan noise diukur sebesar minus 90 dBm dalam bandwidth 10 kHz, hitung 1M sinyal TV tersebut. Oke, kerjakan ya. Silakan kerjakan. Ini sebagai kuis nomor 4 mungkin ya. Pokoknya kerjakan saja, kasih nama ya, kemudian kirim ke grup. Ada 1, 2, 3, 4 nomor. Bapak maaf izin tanya, Ya, untuk soal itu yang tertampil di layar, ya. yang berarti yang kuis 1 ini Pak, Ini kuis berapa ya? udah kuis 3 Pak. Ya, kuis 3 ya. Oke, jadi kuis 3. Kerjakan saja yang nomor 1, nomor 2 ya. Nomor 3, 4-nya tuh terkait dengan bahan yang sudah kita bahas sih. Jadi nomor 1, nomor 2 saja.
Jadi ini soalnya ya, yang tadi yang saya munculkan salah nih. Ini soalnya. Sekali lagi ini soalnya. Berarti Pak keterangan yang kuis 4 ya? The recording has stopped.
Ya, saya kira saudara kerjakan saja, ya, lanjutkan di rumah, kemudian dikumpulkan ke grup, ya. Baik, saya kira sekian saja dulu kuliah untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.